datang para mahasiswa baru di Stika Santo Borromeus, khususnya di program studi Diploma 3 Farmasi. Nah, untuk materi yang akan saya berikan itu tentang materi kuliah KPKC. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Ibu Apoteker Ellen. Saya adalah dosen khususnya di bagian bidang farmasi bahan alam. Nanti saya akan ketemu kalian di setiap semester. Saya akan mengajar di KPKC, farmakognosi, kemudian fitokimia, ada juga perilaku dan etika farmasi dan lain sebagainya. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ibu Ellen. Saya akan mengajarkan ke kalian mata kuliah KPKC. Nah, apa itu KPKC? KPKC adalah keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Nah, sebelum kita memasuki materi yang akan saya sampaikan pagi hari ini, kalian bisa melihat di layar sekarang ada visi dan misi dari kampus kita. Yang menjadi misi dari kampus Stika Santo Borromeus menjadikan institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu, yang dapat menghasilkan insan berwawasan global dan berbela rasa demi keluhuran martabat manusia serta keutuhan alam ciptaan. Sehingga dari visi ini, yaitu keutuhan alam ciptaan, diturunkan dalam mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa, yaitu KPKC yang tadi saya sampaikan. Nah, sebelumnya ya, sebentar. Oke. Nah, definisi KPKC atau tadi artinya adalah keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Nah, sebelumnya saya sampaikan ke kalian dulu kontrak perkuliahan daring kita pada semester ini. Yang pertama, mahasiswa wajib datang 10 menit sebelum perkuliahan daring dimulai. Jadi misalkan 10 menit sebelum perkuliahan ini kan selalu sudah standby, harus sudah mempersiapkan diri. Kita akan mulai buka sesi presensi atau absensi. Saya akan buka 2 menit sebelum jam perkuliahan sehingga kalian bisa melakukannya di akun Setekad dan juga Google Form yang sudah diberikan oleh Prodi. Yang kedua, kontrak perkuliahannya adalah mahasiswa tidak diperkenankan memasuki ruang kelas atau ruang daring ketika perkuliahan dimulai. Ini berlaku juga pada saat nanti offline. Jadi diusahakan kalian tidak terlambat, karena kalau tidak kalian tidak akan bisa absen. Kemudian yang ketiga, mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk saat ini mahasiswa mungkin masih menggunakan seragam hitam putih karena seragam Stikes masih dalam proses penjahitan maupun ada beberapa yang belum mendapatkan. Kemudian kalau apabila kalian sudah mendapatkan seragam, peraturan yang keempat, setiap perkuliahan daring, mahasiswa wajib mengenakan atribut, baik pun itu name-tag, kemudian kalau pada offline nanti kalian harus menggunakan sabuk tertutup hitam dan juga rambut dicepol pada saat perkuliahan. Syarat mengikuti ujian akhir semester nanti di pertemuan ke-16, yang pertama, mahasiswa wajib hadir 100%. Yang kedua, jika dia kehadirannya lebih dari 90%, maka wajib membuat resume perkuliahan yang tidak dia ikuti pada saat itu, dan juga apabila sakit wajib membawa surat sakit. Untuk kehadiran kurang dari 90% juga tetap masih membuat resume perkuliahan, dan apabila kadernya kurang dari 75%, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS. Ya, ini tolong diperhatikan bagi seluruh mahasiswa baru supaya tetap jaga kesehatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Oke, kita langsung masuk ya ke materi yang pertama. Nah, apa yang kalian lihat di sini? Kalau yang kalian lihat, ini ada rumah, Bu. Oke, ada rumah, kemudian ada pohon. Mungkin bagi sebagian orang kota yang sudah lama tinggal di kota merasa asing dengan keadaan ini dijumpai di perkotaan besar. Biasanya keadaan yang di layar ini kalian jumpai di perkampungan. Masih asri, banyak pepohonan, udaranya masih bersih, tidak ada polusi. Bahkan hewan dapat hidup dengan bebas tanpa ada polusi yang mengganggu
manusia maupun mengganggu hewan ketika polusi tersebut dapat mengakibatkan pencemaran yang sangat kurang baik bagi kesehatan manusia maupun juga hewan peliharaan ya. Nah, bandingkan dengan ini adalah kehidupan di kota besar. Coba kalau kalian perhatikan, tidak ada pohon, mungkin ada pohon tapi sedikit. Sudah mulai ada lampu, banyak lampu, gedung bertingkat yang sangat tinggi menjulang sampai ke atas. Kemudian coba kalian lihat di situ ada cerobong asap, ya, seperti cerobong asap mengeluarkan banyak sekali asap di udara. Kemungkinan itu adalah pabrik. Jadi kita tidak temui lagi keadaan seperti yang tadi sebelumnya di pedesaan, banyak pohon, kemudian masih asri, udaranya masih enak untuk dihirup. Nah, ini yang ada di kota. Perbedaannya sangat mencolok sekali, benar bukan? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang apa itu KPKC? Dari hurufnya saja K. K itu apa sih? Ya, K adalah keadilan. Keadilan apa? Keadilan itu berarti menegakkan dan membela martabat manusia. Unsur yang kedua adalah hak asasi manusia. Dengan pengakuan akan martabat manusia sebagai gambar dan rupa Allah, berarti adanya kesadaran akan kedudukan sama yang tinggi dan sama rendah di hadapan Allah. Maksudnya begini, siapapun Anda, mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda pintar, mau Anda tidak pintar, kedudukan Anda di hadapan Allah itu sama. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi, sama, ya, adil. Jadi tidak ada yang naik sebelah. Kemudian unsur yang ketiga adalah kewajiban asasi manusia. Dengan pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak dalam relasi dengan sesama ciptaan, maka manusia dengan sendirinya memiliki kewajiban-kewajiban. Sehingga seseorang itu harus adil, bukan hanya menerima hak dan memberi hak orang lain, tetapi lebih dari ini adalah kesetiaan dan tanggung jawab membangun hubungan secara benar. Benar kepada siapa? Benar kepada sesama, perlakuan yang wajar terhadap ciptaan lain, baik itu manusia. Kemudian kita harus juga melakukan ke hewan, kemudian ke tanaman dengan benar. Gitu ya, apabila kalian memiliki hewan peliharaan di rumah juga harus kalian perlakukan dengan benar dan wajar. Ini arti dari keadilan, ya. Kita lanjut sekarang P. Apa itu P? Ya, P itu peace, ya, atau perdamaian. Biasanya disimbolkan dengan burung merpati. Nah, dalam kata damai dalam bahasa Ibrani, biasanya kalau yang Kristen maupun yang Katolik sudah pernah mendengar kata shalom, atau mungkin umat Muslim juga sudah pernah mendengar kata shalom di TV atau di media massa. Nah, kata shalom ini memiliki arti suatu keadaan yang aman, nyaman, dan penuh rahmat dari Tuhan. Sehingga perdamaian terjadi karena adanya relasi atau hubungan yang harmonis antara diri sendiri, sesama kita, dan juga ciptaan lain. Itu baru dikatakan damai. Nah, pengertiannya apa sih? Pengertian dari perdamaian itu sendiri berarti sesuatu yang sangat dirindukan oleh manusia, bahkan oleh Sang Pencipta sendiri, yaitu ini Allah, yaitu apa? Bersatunya manusia dengan manusia lainnya. Kemudian manusia dengan alam dan manusia dengan Sang Pencipta sendiri, dalam hal ini adalah Allah itu sendiri. Sehingga buah dari keadilan itu artinya adalah damai. Jadi tadi yang pertama kan tentang keadilan. Jika kamu sudah adil, maka akan berbuah perdamaian. Begitu ya. Jadi kalau kamu tidak damai, berarti tidak mungkin kamu adil. Apabila kamu sudah adil kepada sesama, kepada diri sendiri maupun kepada ciptaan yang lain, maka di situ kamu akan mendapatkan kedamaian di dalam hati. Itu maksud dari perdamaian atau peace atau shalom dalam bahasa Ibrani. Kita lanjutkan lagi, itu yang P. Nah, sekarang yang KC ya. KP, KC. Apa itu KC? KC adalah keutuhan ciptaan. Apa sih keutuhan ciptaan itu? Nah, lingkungan hidup adalah keadaan dan tempat di mana
makhluk itu hidup, tempat kita tinggal, lingkungan hidup yang kita sekarang tinggal, manusia. Nah, makhluk itu adalah subjek yang menguasai, sedangkan lingkungan tempat kita tinggal adalah objek yang kita kuasai. Sehingga pengertian dari keutuhan adalah keadaan yang tidak retak, tidak terpisah-pisah, dan tidak dapat tercerai-beraikan, berarti dia utuh. Ciptaan sendiri apa artinya? Ciptaan itu berarti semua makhluk ciptaan Tuhan, manusia, alam semesta, dan segala isinya. Sehingga dapat diartikan keutuhan ciptaan, tadi kan sudah ya pengertian keutuhan dengan ciptaan. Keutuhan ciptaan sendiri memiliki arti suasana hidup yang diwarnai oleh kesatu paduan yang menyeluruh dari semua ciptaan Tuhan, hidup bersama di alam semesta sebagai saudara satu sama lain, tidak menganggap yang lain lebih hebat daripada diri kita sendiri. Itu arti dari keutuhan ciptaan. Kemudian KPKC sendiri dapat disimpulkan secara garis besar adalah suatu perjuangan dalam menegakkan keadilan agar tercapai perdamaian dengan cara membangun relasi secara benar dan wajar dengan alamnya serta segala isinya sebagai saudara satu sama lain. Ya, tadi saya ulangi lagi. Jadi KPKC disimpulkan perjuangan menegakkan keadilan agar tercapai atau terciptanya perdamaian dengan cara apa? Dengan cara membangun relasi yang benar dan wajar terhadap sesama, alam, dan isinya, begitu. Itu arti keseluruhan dari KPKC. Nah, kalau umat Katolik maupun umat Kristen mungkin sudah tahu siapa beliau. Beliau adalah Paus siapa? Ya, Paus Fransiskus. Beliau ini adalah petinggi dari umat Katolik yang berada di Vatikan. Ya, beliau pada tahun 2015 sebenarnya KPKC itu merupakan implikasi dari buku yang beliau sudah tuliskan yang bernama Laudato Si. Ya. Laudato Si on the Care of Our Common Home, di mana beliau menegaskan bahwa kita tidak bisa berbicara tentang pembangunan berkelanjutan tanpa solidaritas antar generasi, karena bumi yang kita huni sekarang ini juga milik generasi mendatang. Sehingga lingkungan hidup yang sekarang kita tinggal, yang sekarang kita nikmati, yang sekarang kita pakai sesuka hati kita ini adalah pinjaman yang juga harus diterima setiap generasi dan diteruskan kepada setiap generasi berikutnya. Itu maksud secara garis besar buku pengajaran dari Paus Fransiskus dalam Laudato Si di tahun 2015. Jadi apabila pembangunan itu dapat berjalan dengan baik, maka kita sebagai manusia yang tadi ya, yang dari awal apa artinya makhluk maupun lingkungan hidup, kita adalah subjek yang menguasai, sehingga lingkungan hidup yang kita kuasai juga harus tetap dalam keadaan yang harmonis, baru semuanya dapat tercapai dengan baik. Nah, prinsip-prinsip moral apa sih yang harus dilakukan dalam menegakkan KPKC? Yang pertama, kita harus hormat terhadap alam. Maksudnya hormat di sini bukan sikap hormat siap gerak seperti kita 17 Agustus, tidak. Tapi sikap hormat di sini adalah misalkan gini, kita ada di alam, kemudian kita sedang makan, kemudian tidak sengaja, aduh kok tong sampahnya agak jauh nih, buang aja lah di sini, atau juga nggak ada yang lihat. Itu sama saja kita tidak menghormati alam. Kenapa? Karena ketika kita buang sampah sembarangan, alam pun akan menjadi rusak karena tingkah laku kita. Sehingga kita tidak menghormati ciptaan Allah yang lain, yaitu alam itu sendiri. Yang kedua adalah hidup sederhana dan selaras dengan alam. Sederhana itu bagaimana? Maksudnya begini. Jadi hidup yang tidak terlalu berlebihan. Oh, saya maunya begini. Oh, saya mau bikin rumah di dekat hutan yang dilindungi, sehingga saya harus memangkas semua pohon-pohon yang ada di situ.
itu terlalu berlebih sehingga nanti keseimbangan ekosistem menjadi tidak stabil. Kemudian tanggung jawab moral terhadap alam. Prinsip yang keempat, demokrasi. Kita harus memberikan tempat bagi perbedaan. Ya, siapapun itu terhadap sesama kita juga harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Dan yang kelima adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Kemudian solidaritas kosmis. Yang terakhir, tidak membahayakan atau merusak. Tadi ya, menggunduli hutan, kemudian membuang sampah di pantai sehingga nanti jadi banyak ikan yang mati karena ada pencemaran air laut dan sebagainya. Ini prinsip-prinsip moral yang harus dilakukan dalam upaya penegakan KPKC. Nah, coba kalian lihat di sini ya, ada dua gambar masih di bumi yang sama. Coba lebih enak yang mana? Kalian tinggal yang di sebelah kiri, yang banyak asap, pohon juga tidak tumbuh, gersang, daripada kalian tinggal di sebelah kanan, kalian masih bisa melihat ada hewan yang dengan bebas, mungkin masih berkeliaran di hutan, banyak pohon, udaranya cukup bersih. Nah, penyalahgunaan ciptaan yang di sebelah kiri ini dimulai ketika manusia tidak lagi mengakui yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Ketika manusia tidak lagi melihat apapun kecuali dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Manusia, diri kita sendiri ini sudah mulai egois. Kita tidak melihat siapa itu pencipta kita. Kita hanya melihat, oh saya adalah makhluk yang paling tinggi, makhluk yang paling sempurna yang Tuhan sudah ciptakan. Sehingga saya dapat berlaku sesuka saya terhadap sesama saya, terhadap lingkungan sekitar maupun alam sekitar kita. Nah, itu namanya istilahnya adalah penyalahgunaan ciptaan. Ya, yang sebelah kiri ini. Sehingga itu tidak boleh terjadi di generasi kita. Karena apabila seandainya terus-menerus terjadi, maka generasi yang akan mendatang akan menjadi punah. Perlahan beberapa waktu ke depan, apabila kita tidak menyelamatkan bumi mulai dari sekarang, maka apa yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita di generasi mendatang. Nah, beberapa kegagalan dalam memelihara keutuhan ciptaan. Yang pertama, kita gagal misalkan dalam pencemaran lingkungan. Ya, terus yang kedua ada pengerusakan hutan seperti gambar di sebelah kiri ini. Beberapa tahun lalu terjadi pengerusakan hutan dibakar hingga terjadi polusi udara selama berbulan-bulan di Riau kalau tidak salah. Dan itu dapat mengganggu siapa? Mengganggu manusia juga, banyak hewan yang mati, banyak tanaman yang juga sudah rusak. Dan itu dapat menghancurkan bumi secara perlahan. Kemudian kegagalan yang lain adalah kita suka buang sampah sembarangan. Ya. Lanjut, preventif atau pencegahannya bagaimana sih dalam memelihara keutuhan ciptaan Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ikut dalam mensosialisasikan KPKC. Salah satu inspirasi untuk peka terhadap situasi di sekitar kita. Jadi kalian sebagai mahasiswa sudah harus mulai berpikir demokrasi. Oh, lingkungan sekitar saya ini misalkan di sekitar rumah, kok kayaknya sudah mulai banyak pencemaran lingkungan, entah buang sampah sembarangan. Mungkin kalian sebagai duduk di situ bisa menyarankan ke tetangga atau mulai dari diri sendiri, mulai membuang sampah dalam tempat yang sesuai, kemudian rajin membersihkan rumah, banyak menanam pohon, tanaman supaya dapat terjaga lingkungan di rumah kalian dulu untuk sementara. Nah, apabila rumah kalian sudah mulai kelihatan rapi, hijau, kemungkinan kalian bisa menjadi contoh bagi tetangga yang lainnya. Itu maksud dari ikut dalam mensosialisasikan KPKC. Seperti juga di kampus kita, sudah beberapa dari tahun yang lalu juga kampus kita sudah tidak menggunakan atau tidak boleh minum dari botol plastik, sehingga diwajibkan bagi seluruh mahasiswa maupun sivitas akademik speakers harus membawa tumbler minum. Nah, nanti akan disediakan apabila nanti kalian masuk offline, kuliah offline, akan disediakan galon-galon yang bisa kalian ambil.
untuk kalian minum ketika nanti perkuliahan offline berlangsung. Kemudian preventif dalam pemeliharaan keutuhan ciptaan Tuhan yang lainnya adalah agar dapat berkembang secara bersama-sama. Yang harus diperhatikan adalah berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Nah, kita tanpa kecuali mau tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, diajak untuk bertanggung jawab terhadap perkembangan bangsa-bangsa dan keselamatan dunia. Itu yang disebut dengan pertobatan ekologi. Secara ekosistem, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, artinya berdamai bagaimana? Oh, saya sudah dewasa, saya sudah tahu apabila saya buang sampah akan berakibat A, B, C, D, E. Akan merusak ekosistem. Sehingga apa yang harus saya lakukan untuk anak cucu saya supaya dia juga bisa menikmati lingkungan hidup pada saat saya hidup. Nah, jadi kita harus berdamai dulu. Oh, saya mulai buang sampah pada tempatnya, kemudian menggunakan listrik secara baik atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan boros, jangan apabila kalian tidak dalam satu ruangan kalian nyalakan listrik perang. Terus cuci tangan juga, ketika cuci tangan pakai sabun diusahakan tidak perlu mengalirkan air secara terus menerus. Ya, nanti setelah tangannya digosok dengan sabun, baru kalian buka lagi keran airnya dan juga mencuci tangan. Nah, itu maksudnya dari pertobatan ekologis, berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan sesama, baik pun itu manusia, alam dan isinya. Terima kasih. Ya, itu materi kita di hari pertama ini, materi pertama tentang definisi KPKC. Terima kasih untuk perhatian seluruh mahasiswa. Kita akan jumpa lagi di minggu depan di materi yang kedua tentang sejarah KPKC. Nanti setelah ini kita lanjut di Google Classroom dan kalian akan saya berikan latihan soal. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like dan subscribe Apoteker Ellen Channel.